أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. كتب على نفسه الرحمة. Kata Al-Lazi itu bukan. Al-Lazi bukan. Oh iya. Al-Lazi khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Katakanlah Muhammad, milik siapakah yang di langit dan di bumi? Katakanlah milik Allah. Dia telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya. Dia sungguh akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan lagi. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman. Katakanlah hai Muhammad, milik siapakah apa yang ada di langit dan di bumi? Katakanlah itu adalah milik Allah. Terus? Dia telah menetapkan. Dia sudah menetapkan dirinya sifat dirinya kasih sayang. Dia sungguh akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat dari kiamat dan tidak diragukan lagi padanya. Orang-orang yang merugikan diri mereka maka mereka tidak beriman. Jadi bahwa yang milik Allah yang ada di langit dan di bumi dan menetapkan dirinya kasih sayang. Jadi kalau orang yang beriman kepada Allah harus ada di dalam dirinya itu kasih sayang. Siapa Tuhannya? Kasih sayang, bukan kebencian, kemunafikan, bukan permusuhan, tetapi di dalam dirinya orang itu menetapkan dirinya kasih sayang. Apapun yang terlontar di mulutnya dan di hatinya dan pikirannya harus ada dasar kasih sayang. Kalau orang misalnya menyimpang dari kasih sayang itu, kita yang sudah beriman kepada Allah, kita harus menetapkan diri kita kasih sayang. Itu berarti orang yang bertuhan kepada Allah. Walau ma sakana fil laili wal nahari wa huwas
dan miliknya lah segala apa yang ada pada malam dan pada siang hari, dan dialah yang maha mendengar, maha mengetahui. Jadi milik Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Kemudian dilanjutkan, baginya milik siapa yang berada pada malam hari dan siang hari. Dan Allah itu maha mendengar lagi mengetahui. Jadi walaupun siang dan malam itu juga milik Allah. Jadi manusia tidak bisa sembarangan walaupun malam dan siang. Kadang-kadang orang malam mencuri. Nah, itu milik Allah. Siang hari ya kan. Qul ghairallahi attakhidhu waliyyan fatiris samawati wal ardi wa huwa yut'imu wa la yut'amu qul inni umirtu ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن minal musyrikin. Katakanlah Muhammad, apakah aku akan menjadikan pelindung selain Allah yang menjadikan langit dan bumi, padahal dia memberi makan dan tidak diberi makan. Katakanlah sesungguhnya aku diperintahkan agar aku menjadi orang yang pertama berserah diri kepada Allah, dan janganlah sekali-sekali kamu masuk golongan orang-orang yang musyrik. Katakanlah hai Muhammad, apakah aku akan menjadi pelindung selain daripada Allah, dan dia menjadikan langit dan bumi, dan dia memberi makan dan tidak memberi makan. Katakanlah bahwa sesungguhnya aku diperintahkan agar aku menjadi orang yang pertama berserah diri kepada Allah, dan janganlah sekali-kali kamu masuk ke golongan orang yang musyrik. Jadi katakan Muhammad, bahwa Muhammad itu perlindung aku, yang apa? Siapa yang menjadi pelindungnya adalah Allah, yang menjadikan langit dan bumi, yang memberikan makan dan tidak memberikan makan, itu adalah Allah yang punya kuasa itu. Kalau orang sudah sakit, tidak bisa makan lagi, ya tidak bisa ada dakwah, artinya dia sudah rezekinya sudah habis. Nah, katakanlah si Muhammad itu mengatakan kepada orang musyrik itu, aku diperintah, kata Muhammad, aku diperintah bahwa aku adalah orang yang pertama berserah diri. Jadi aslama itu artinya Islam itu berserah diri. Jadi aslama yang berserah diri, dan dia tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Orang yang Islam itu tidak masuk orang musyrik. Kalau Islam musyrik berarti Islam yang tidak benar, yang keluar daripada Islam. Qul inni akhafu in asaitu rabbi azab yaumin azim. Katakanlah Muhammad, aku benar-benar takut akan azab hari yang besar, hari kiamat,
maka aku mendurhakai Tuhanku. Katakan, hai Muhammad. Nah, ini perintah Allah. Katakan ke Muhammad. Berarti maksudnya Allah Muhammad itu suruh mengatakan bahwa aku, Muhammad itu adalah takut, benar-benar takut pada akan azab hari yang besar. azab hari yang besar, Setelah kiamat. hari kiamat. Jika aku mendurhakai Tuhan. ke Tuhan. Jadi kalau mendurhakai Tuhan itu dia memang takut hanya kepada Allah saja. Makanya orang-orang Palestina walaupun anak kecil, dia tidak mau diusir dari negerinya. Dia akan mempertahankan haknya. Kenapa? Itu adalah pelindungnya hanya Allah. Walaupun disuruh mengungsi, tidak mau, dia nolak. Biarlah aku mati di negeriku sendiri. Jadi tidak masalah bagi dia. Berpisah dengan orang tuanya, tidak masalah. Ditinggal oleh orang tuanya, tidak masalah bagi dia. Sebab keyakinannya ya bahwa itu Allah lah yang punya segala-galanya. Maka dia mau mati apa tidak, tapi dia tidak akan merubah tatanan keimanannya. Itu yang kita lihat oleh anak-anak Palestina yang tidak mau mengungsi dari negerinya. Walaupun diberikan di tempat yang aman, tidak mau. May yusraf anhu yawma izin faqad rahimahu wa dzalikal fawzul mubin. Barang siapa yang dijauhkan dari azab atas dirinya pada hari itu, maka sungguh Allah telah memberikan rahmat kepadanya, dan itulah kemenangan yang nyata. Barang siapa yang dijauhkan dari azab pada hari itu apalah hari kiamat, pada hari yang besar itu dari azab Allah, itu dijauhkan dari rahmat. Itu adalah merupakan kemenangan yang nyata. Jadi kalau orang hari kiamat, misalnya terjadinya tsunami, dia tidak kena tsunami, terhindar dari tsunami itu, ya berarti kan dia jauhkan dari tsunami. Semua orang masuk sana mati dalam kena tsunami, tapi ada yang diselamatkan oleh Allah. Itu adalah merupakan kemenangan yang wa yamsaskallahu bizurrin fala kashifa lahu illa huwa wa yamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Dan jika Allah menimpa suatu bencana kepadamu, tidak ada yang dapat menghilangkannya selain Dia. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan padamu, maka Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jika Allah menimpakan bencana kepadamu, kepadamu itu Muhammad ya, maka tidak ada yang bisa menghalanginya. Kalau Allah sudah memberikan bencana, tidak ada yang bisa menghalanginya selain dari Allah, selain Dia. Dan jika memberikan kebaikan, menimpakan kebaikan kepadamu, maka Dia telah berkuasa atas segala sesuatu. Jadi nggak bisa diatur. Kita mau menghindar dari bencana Allah, nggak bisa. Kenapa? Karena Allah yang berkuasa.
وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. Dan dialah yang berkuasa atas hamba-hambanya, dan dia maha bijaksana, maha mengetahui. Dan dialah yang berkuasa atas hamba-hambanya, dan dia bijaksana dan maha mengetahui. Khabir itu mengetahui, kabar, memberikan kabar. Qul ayyu syai'in akbaru syahadatan qulillahu syahidun baini wa bainakum. Qulillahu syahidun baini wa bainakum wa uhiya ilayya. Qulillahu syahidun baini wa bainakum wa uhiya ilayya hadzal qur'anu liunzirakum bihi. Ilayya hadzal qur'anu liunzirakum bihi wa man balagha innakum latashhadu annama Allahi alihah. Ada yang salah. Ilayya hadzal qur'anu liunzirakum bihi wa man balagha innakum latashhaduna annama Allahi alihatan ukhra. Qul la ashhadu qul innama huwa ilahu wahidu wa innani bari'un mimma tusyrikun. Katakanlah Muhammad, siapakah yang lebih kuat kesaksiannya? Katakanlah Allah, dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Atau Al-Quran ini diwahyukan kepadamu agar dengan itu aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai Al-Quran kepadanya.
Dapatkah kamu benar-benar saksi bahwa ada Tuhan yang lain bersama Allah? Katakanlah, aku tidak dapat bersaksi. Katakanlah, sesungguhnya hanya Dialah Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Esa, dan aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah. Katakanlah hai Muhammad, siapakah yang lebih kuat ya kesaksiannya? Katakanlah Allah yang dia menjadi saksi, dan aku dan kamu. Dan Al-Quran ini diwahyukan kepadaku. Wah, dengan itu aku memberikan peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai ke Al-Quran kepadanya. kepada orang-orang yang sampai kepadanya. Al-Quran itu yang sampai kepadanya. Jadi kesaksian Allah menyaksikan dan Muhammad juga menyaksikan. Al-Quran itu diwahyukan kepada Muhammad untuk memberikan peringatan kepadanya, dan peringatan juga untuk orang-orang yang Quran itu sampai kepadanya, ya orang membaca Al-Quran itu wahyu. Dapatkah kamu benar-benar bersaksi bahwa aku Tuhanmu dan Tuhannya lain, ya, bersama Allah. Apakah bisa bersaksi Tuhanku dan Tuhannya lain bersama Allah? Katakanlah, aku tidak dapat bersaksi bahwa bahwa sungguhnya hanya Dialah Tuhan. Katakanlah bahwa Dia hanyalah Tuhan yang Esa, yang Maha Esa. Dan aku berlepas diri dari apa yang mereka persekutukan dengan Allah. Nah, jadi kalau dia mempersekutukan Allah, aku, kata Muhammad, tidak berlepas diri dari itu. Bahwa Al-Quran itu sudah bicara bahwa kesaksian itu, Al-Quran itu hanya sebagai yang disampaikan saja kepadamu. Jadi kalau sudah sampai Al-Quran kepadanya, ya dikerjakan, enggak apa tidak, terserah dia, berserah diri, berlepas diri dari apa. Kalau dia sudah musyrik, itu berlepas diri daripada ketuhanan yang Maha Esa. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Orang-orang yang telah kamu beri kitab kepadanya, mereka mengenalnya Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Orang-orang yang merugikan dirinya, maka itu tidak beriman kepada Allah.
orang-orang yang diberi kitab padanya kepadanya mereka mengenalnya Muhammad mengenalnya Muhammad seperti dia mengenal anak-anak mereka, seperti dia mengenal anak-anaknya sendiri. Dan orang-orang yang merugi atas dirinya sendiri, maka mereka itu tidak beriman kepada Allah. Nah, jadi kalau mengenal kitab, yaitu seperti mengenal anak-anak kita sendiri. Itu kalau kita punya Al-Quran itu, Quran itu bicara kita juga seperti anak-anak kita sendiri. Begitulah keimanan orang-orang yang sudah diberikan kitab itu. Jadi kalau kita mengenal anak kita, juga kita mengenal kitab. Apa gunanya kita mengenal kitab? Di situ ada perintah dan larangan, ya kan? Wa man a'lamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bi ayatihi innahu la yuflihul zalimun. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-ngada suatu kebohongan terhadap Allah atau yang mendustakan ayat-ayatnya. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak beruntung. Siapakah yang lebih zalim? Ya, siapa yang lebih zalim kata Allah daripada orang yang mendustakan, mengada-adakan sesuatu kebohongan terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayatnya. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak beruntung. Jadi siapa yang zalim? Apakah Allah yang zalim? Itu dia menzalimi dirinya sendiri, ya kan? Karena dia berbohong. Nah, jadi orang yang berbohong itu adalah menzalimi diri sendiri, sebab berbohong itu dilarang oleh Allah. Berdusta itu dilarang oleh Allah. Atau mendustakan ayat-ayat Allah, membelokkan apa yang disampaikan Allah, itu berarti mendustakan ayat-ayat Allah. Menutupi kebenaran Allah, ayat-ayat Allah itulah orang-orang yang zalim itu sebenarnya. Jadi yang zalim itu siapa? Ialah orang yang berbohong, orang yang melecehkan ayat-ayat Allah. Itulah orang-orang yang zalim. Wa yawma nahsyuruhu jami'an summa naqulu lilladzina asyraku aina syurakaukum lilladzina asyraku aina syurakaukum alladzina kuntum taz'umun. Dan ingatlah pada hari ketika kami mengumpulkan mereka semua, kemudian kami berfirman kepada orang-orang yang menyekutukan Allah, di manakah sebelum
sembahan-sembahanmu yang dahulu kamu sangka sekutu-sekutu kamu. Dan ingatlah pada hari ketika Ingatlah pada hari ketika kami mengumpulkan kamu semua. Jadi mengumpulkan mereka semuanya. Jadi ketika itu mengumpulkan mereka itu adalah kepada orang-orang yang musyrik tadi, orang-orang yang menyembah selain dari Allah. Kemudian kami berfirman kepada orang-orang yang mempersekutukan Allah itu, kemana Tuhan-Tuhanmu yang dulu kamu sangka adalah Tuhan, gitulah, mempersekutukannya. Nah, bahwa orang yang musyrik itu ya itu, kemana Tuhanmu itu? Kok tidak ada, gitu ya. Yang kamu persekutukan itu mana? Kalau bersekutu dengan iblis, mana dia yang membela kamu itu? Yang kamu punya pesugihan dengannya untuk menjadi orang kaya, bukan mintanya kepada Allah, tetapi meminta pesugihan. Itu kan musyrik, pekerjaannya musyrik. Mana dia yang membuat kamu kaya dulu, mana? Jadi kumpulkan di hari kiamat. Nah, kok tidak ada membela kamu, gitu loh. Summalam taku fitnatahum wala summalam taku fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma